910 triliun dalam 3 tahun mendatang. Lalu seperti apa pesatnya perkembangan serta potensi yang mungkin bisa Anda manfaatkan juga dari pertumbuhan e-commerce ini? Saya akan membahasnya lebih lanjut untuk Anda pagi ini dalam e-commerce makin moncer. Baik, pertama kita lihat ya, penopang utama dari pesatnya perkembangan e-commerce ini tak lain adalah kita sendiri sebagai pengguna aktif internet. Yang per Januari 2019 jika kita mengutip data We Are Social Hootsuite, ini penetrasi penggunaan internet di Indonesia telah mencapai 56% atau sekitar 150 juta dari 267 juta penduduk Indonesia. Jadi kita bisa lihat sekali ya perkembangannya ini sangat pesat. Dan artinya ini ya lebih dari separuh penduduk Indonesia telah melek internet. Dan lembaga riset yang sama mengatakan angka ini akan meningkat sekitar 20 juta orang per tahunnya. Dan kalau kita lihat ya pertumbuhan ini tercermin dari jumlah pengguna internet yang pernah atau bahkan sering berbelanja online atau kalau bahasa kerennya nih online shopper. Nah kita lihat ya dari 2016 hingga saat ini pertumbuhannya selalu di atas 10% atau 2 digit setiap tahunnya. Dimana per Januari 2019 jumlah online shopper kita ini sudah mencapai 35 juta orang. 35 juta orang atau ini meningkat sekitar 40% jika kita bandingkan dengan 2016 lalu yang sebesar 24,9 juta orang. Jadi terus merangkak naik ya setiap tahunnya jumlah online shopper kita ini. Dan yang menariknya nih kalau kita lihat lagi ya jumlah online shopper kita yang saat ini sebesar 35 juta orang tadi ini hanya sekitar 23% dari jumlah pengguna internet kita. Jadi masih banyak sekali ruang untuk pasar e-commerce kita ini untuk terus tumbuh seiring berubahnya pola belanja masyarakat dari offline ke online dalam beberapa tahun ke depan. Baik, kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat ya nilai transaksi dari pasar e-commerce dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini berdasarkan data dari Bank Indonesia yang mengumpulkan nilai transaksi dari beberapa pemain terbesar e-commerce tanah air seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan teman-temannya ya. Per Mei 2019 atau data terbaru year to date ini angkanya sudah mencapai 28,8 triliun rupiah ya atau sekitar 29% dari target BI yang sebesar 99 triliun rupiah sepanjang tahun 2019 ini. Dan dengan angka 99 triliun rupiah ini, transaksi yang dipatok BI tahun ini bisa kita bilang sangat optimistis. Nah, kenapa target tahun ini bisa dibilang cukup tinggi dan optimistis? Ini sepertinya karena berkaca pada tahun 2018 lalu di mana pertumbuhan nilai transaksi ini berada jauh di atas target pemerintah dengan kenaikan mencapai 151%, mencapai 77,7 triliun rupiah jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada tahun 2017 lalu yang sebesar 30,94. Jadi dari sini ke sini, ini pertumbuhannya itu sekitar 151%. Jadi ini bisa menjadi titik ukur juga ya betapa pesatnya pertumbuhan pasar e-commerce kita hanya dalam waktu setahun terakhir. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini baru 23% dari pengguna internet yang berbelanja online. Kita ke slide selanjutnya. Nah ini sekarang secara singkat saja kita lihat produk-produk apa saja yang diincar masyarakat pada toko-toko online ini. Di urutan pertama ini ada kategori gadget dan juga aksesoris penunjangnya ya, yaitu dengan seperti gadget dan aksesoris seperti charger, casing dan segala macamnya. Ini dengan nilai transaksi mencapai 16,8 triliun pada 2018 lalu atau naik sekitar 110% jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu yang hanya sebesar 8,01 triliun. Dan yang kedua ini ada kategori produk-produk fashion seperti pakaian, sepatu, aksesoris dan sebagainya dengan pertumbuhan ini terbesar ya sangat signifikan. Di sini angkanya 261% pertumbuhannya hanya dalam waktu setahun terakhir, itu menjadi 12,2% jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu atau tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3 triliun rupiah. Nah, setelah itu ya diikuti juga ini dengan kategori seperti produk-produk komputer dan juga alat kosmetik yang kenaikannya ini semua juga di atas 100% pada tahun 2018 lalu. Jadi kita bisa lihat juga di sini pola berbelanja masyarakat terhadap beberapa kategori produk ini mengalami peningkatan yang signifikan. Jika dulunya ketika kita ingin membeli komputer atau pakaian kita harus melihat langsung atau mungkin mencobanya terlebih dahulu, dan sepertinya sekarang sudah tidak lagi ya. Jadi sudah semacam berubah gitu pola belanja masyarakat. Kita ke slide selanjutnya.
Nah, pertumbuhan e-commerce kita yang sangat besar ini seperti saya sampaikan tadi di awal ya, ini membuat negara kita menduduki pertumbuhan e-commerce tertinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ini berdasarkan data yang dirilis oleh Sea Economy 2018 oleh Google dan juga Temasek. Kita lihat targetnya dulu ya, pada tahun 2025 ini dikatakan bahwa nilai dari industri e-commerce kita bisa mencapai 53 miliar dolar Amerika Serikat atau setara juga dengan 757 triliun rupiah. Dan berdasarkan penelusuran kami ya di CNBC Indonesia ini, beberapa lembaga kelas dunia lainnya juga optimistis pasar e-commerce kita ini akan bernilai di atas 50 miliar dolar Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, Google, Statista, McKinsey, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat juga ya berapa valuasi dari pasar e-commerce kita saat ini, yaitu per akhir 2018. Ini angkanya berada di kisaran 12,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara juga dengan 174 triliun rupiah. Jika kita bandingkan dengan data 3 tahun lalu yang pada tahun 2016 itu sekitar angkanya hanya sekitar 1,7 miliar dolar. Ini artinya valuasi pasar e-commerce kita ini telah naik 7 kali lipat. Jadi makanya tak heran ya kalau lembaga-lembaga ini optimistis pasar e-commerce Indonesia ini akan bernilai lebih fantastis lagi dalam masa beberapa tahun mendatang. Jadi sekali lagi saya tegaskan ya, potensi serta peluang dari pasar e-commerce kita ini sangat besar sekali dan alangkah baiknya kalau kita bisa ikut memanfaatkannya. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan ya, e-commerce ini menjadi salah satu motor penting dalam pertumbuhan perekonomian kita. Di mana sebagai informasi juga ya, ini sumbangannya terhadap produk domestik bruto kita atau PDB terus meningkat setiap tahunnya. Dan per 2017 ini angkanya sudah mencapai 125 triliun rupiah sumbangan terhadap PDB. Namun angka ini ya tak sampai 1% sumbangannya. Tapi ini seiring dengan peningkatan yang besar seperti saya katakan tadi ya, transaksi saja sudah naik 150% dalam setahun. Jadi sumbangan e-commerce terhadap PDB Indonesia ini dikatakan berbagai pihak akan mencapai 2035 triliun pada tahun 2030 mendatang. Jadi dari 125 dikatakan akan mencapai 2035 triliun. Nah, sekarang kita lihat juga ya beberapa tantangan sekaligus potensi dari pertumbuhan e-commerce kita yang sangat pesat ini. Ini yang pertama, ini berdasarkan statement dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri baru-baru ini yang mengatakan produk lokal atau produk made in Indonesia hanya terserap sekitar 6-7% dari total produk yang dijual di toko-toko online ini. Jadi selebihnya ya sekitar 90% itu merupakan produk luar atau produk impor, atau angkanya ini juga 89 triliun dari transaksi yang dipatok tahun ini yang tadinya sebesar 99 triliun dari transaksi e-commerce. Jadi kebanyakan ya 90% itu merupakan produk luar dan bukan produk lokal. Nah, bisa kita bayangkan ya jika kebalikannya yaitu 90% produk made in Indonesia yang dijual di platform e-commerce, berapa besarnya sumbangan terhadap perekonomian kita dari sektor e-commerce ini. Dan selain itu ya, yang kedua, ada platform e-commerce ini saat ini dikatakan masih terpusat di Pulau Jawa dengan sekitar 80% dari transaksinya ini dilakukan di Pulau Jawa. Jadi belum tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Dan hal ini ya dikarenakan ada beberapa faktor seperti terhambat permasalahan infrastruktur dan juga akan membuat sebuah bisnis, apalagi bisnis retail di mana masyarakat Indonesia rajin belanja dan 50% pertumbuhan ekonomi kita masih ditopang oleh hobi belanja. Saya dan Anda. Loyal. Karakteristiknya adalah kalau kita punya bisnis, kita bisa tahu ini profiling konsumen. Kita lihat yang pertama, retail masa depan ataupun yang disebut dengan smart retail tersebut. Jadi ini istilah ya, smart retail. Yang pertama, klasifikasinya atau karakteristiknya adalah dia bisa memberi tahu pembeli prioritas datang. Pembeli prioritas itu seperti apa? Misalnya kalau Anda belanja salah satu supermarket, Anda selalu menghabiskan waktu sekitar lebih dari 2 juta rupiah, dia akan memberikan sebuah special ataupun special treatment pada Anda. Ketika special treatment diberikan pada pembeli, kita kan senang ya. Kalau kita senang, kita kan jadi loyal. Kalau kita loyal artinya apa? Kita akan sering beli. Ketika kita akan sering beli artinya apa? Banyak dong penjualan yang dilakukan oleh toko retail tersebut, oleh produk tersebut, oleh jasa tersebut. Profiling yang pertama untuk menjaga loyalitas, untuk buat orang terus belanja sama dia gitu loh. Jadi kita belanja terus sama dia gitu, pinter ya. Lalu kita masuk ke poin kedua adalah notifikasi statistik pembelian. Dengan belanja online yang dilakukan Tencent dan Alibaba, dia bisa tahu loh, sebulan seorang Hera itu belanjanya apa aja.
Dia beli beras berapa banyak, dia beli tas apa, dia lipstick apa, itu semua dia tinggal satu kali klik, dia bisa tahu statistik pembelian kita. Nah, ya, jadi itu yang menarik. Jadi dia tahu kita produk apa saja yang akan kita beli. Lalu kita lihat identifikasi tempat yang dikunjungi oleh pembeli. Dia tahu kita akan belanja di mana, kapan aja kita akan belanja. Lalu kemudian ketahui barang yang sering kita lihat, yang kita cek, historical ya. Kalau kita mau ngecek-ngecek, dia akan tawarin terus jor-joran supaya kita akhirnya belanja gitu. Dan kemudian smart checkout, kita bisa check out sendiri kalau kita belanja. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia juga tidak jauh berbeda. Kita tahu ada banyak sekali brand yang mengalami tutup gerai, Debenhams, Matahari, Hypermart, Ramayana, Lotus. Tapi mereka mayoritas mengaku dia akan melakukan shifting bisnis model. Artinya apa? Sangat terbuka kemungkinan mereka juga akan mirip-mirip seperti di Tiongkok. Mereka tetap punya gerai, jadi tidak serta-merta dilupakan, tapi mereka menggandeng perusahaan teknologi untuk berjualan secara online. Apa gunanya online? Data. Data akan jadi lebih mahal dari minyak atau apapun itu. Karena data itu bisa memprofiling siapapun dan itu menjadi strategi paling mutakhir ketika kita akan membuat sebuah bisnis. Apalagi bisnis retail di mana masyarakat Indonesia rajin belanja dan 50% pertumbuhan ekonomi kita masih ditopang oleh hobi belanja. Saya dan Anda. Oke, smart people, gue udah sampai di studio gue. Dan untuk video kali ini, gue minta lu untuk tidak skip sama sekali dan lu dengerin kata-kata gue sampai ending videonya. Kenapa? Karena gini, ini akan berguna banget. Gue akan ngajarin lu bagaimana caranya lu dapat duit banyak di tahun 2019 ini. Duit, beneran uang. And this is not iklan, bukan MLM juga. Lu pokoknya bisa kaya deh, kayak artis lah pokoknya deh. Anda dengarkan baik-baik, karena saya akan mengajarkan Anda caranya jadi kaya secepatnya. You gonna love this. Dan sebenarnya ada cara yang mudah dan lebih pintar untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi bayangkan, Anda bukan artis, tapi Anda bisa mendapatkan keuangan atau keuntungan seperti artis-artis endorse dengan cara yang smart. And this is how. Program afiliasi atau kita sebut dengan affiliate program. Now, sekarang Anda bertanya, oke, ini apa, larinya mau kemana? Ini MLM bukan? No, gue nggak jualan apapun. Gue mau nerangin lu gimana caranya lu bisa sukses. Tapi sebelumnya gue kasih tahu dulu apa ini program afiliasi kalau lu belum ngerti, oke? Jadi gini, ini udah ada di Indonesia dan ini belum banyak yang kebuka matanya tentang program afiliasi. Gini, program afiliasi ini adalah strategi marketing yang memungkinkan kita dapat komisi atas barang yang kita jual dengan cara mempromokan barang tersebut. Lu tidur pun, lu bisa dapetin duit. Dan ini nggak perlu jadi artis, siapapun bisa. Dan yang paling penting adalah nggak perlu punya modal sama sekali. Nggak, lu cuma perlu ngemeng sama punya sosial media, berapapun follower lu cuma ngomong doang, promoin di sosial media lu apapun, mau Facebook, Instagram, Twitter, terserah, YouTube, apapun itu. Dan nggak penting follower lu banyak apa enggak, lu bisa dapet duit. Jadi afiliasi program, affiliate program. And now is amazing. Enak banget kan? Dan itu sekarang udah ada di Indonesia, tapi belum banyak yang tahu. Udah ada di Indonesia dan ini udah jalan. Di Cina udah mulai dari dulu. Percaya apa enggak ya? Ini ada cerita satu sukses di Cina, namanya adalah Catherine Guan. Nih fotonya Catherine Guan. Ini orang biasa, bukan artis. Orang biasa, ibu rumah tangga, punya anak satu. Jadi dia nggak bisa kerja apa-apa, dia nggak bisa kemana-mana, kerjanya cuma di rumah aja. Tapi pendapatannya dengan melakukan program afiliasi itu 1,4 miliar per bulan. Itu minimal ibu rumah tangga itu di Cina udah jalan dengan sukses. Ada lagi satu cowok. Ini cowok namanya Austin, oke? Dia dancer, udah gitu kerja di kantoran. Nah, kerja di kantor itu kantor makeup, dia kerja di kantor makeup ya. Mungkin terus dia pelajari itu tentang makeup, terus dia berhenti dari kantor itu, dia ikut program afiliasi. Jadi dia nggak punya modal sama sekali, dia cuma jualin barang orang doang, taruh di Instagram dia, taruh di media sosial dia. Nah, bukan Instagram, di Cina nggak ada Instagram. Lo tau nggak penghasilannya berapa? Ini dari pegawai kantor, minimal 7 miliar sebulan. Bisa amazing. Pertanyaan lu pasti, di Indonesia gimana caranya? Dan Indonesia itu mas, kenapa kita jadi orang Indo tuh mesti sombong? Indo itu 40% market ASEAN mas. Makanya kenapa gue nyebut nih ya, ada satu perusahaan ojek online yang bikinan negara sebelah, fokus tetap di Indo. karena marketnya gede. Gila. Jadi kenapa banyak startup gede, startup asing itu selalu fokus start from Indo? Karena Indo itu sekali lu kerja capek di sini, terus satu ya selain kita marketnya Bukan gede. di Cina bro. Enggak, untuk ASEAN. Oh ASEAN. Kan kita bukan ngomong Asia, ASEAN, ya? ASEAN ya. Ya, Okay. kita ngomong ASEAN. Indo itu mas, selain satu kita marketnya gede, dua market kita itu paling unik dan bisa jadi benchmark di tempat lain.
gitu loh. Dan 3, kita tuh konsumerisme banget. Parah. Lu gila kan? Kita dikasih tahu kemarin ada, gue boleh nggak sih ngomong McD gitu? Boleh. Mau ditutup McD, kita malah Kentucky, ngumpul gitu. Fried Chicken, Texas, California masih ada nggak sih? Tahu. Tapi ngomong-ngomong konsumsi itu, gue tuh pernah ke satu conference IMF 2 tahun lalu di Bali, ya kan? Jadi itu kan internasional ekonomi internasional ngumpul kan, gitu kan. Ada satu orang yang ngobrol kayak gini ke gua nih, kurang lebih gini, "Kar, kantor lu di mana?" "Kantor gua di Menara Tamrin deket Sarinah," gitu kan. Terus speaking about konsumerisme di negara kita, dia ngomong kayak gini, ketika di Amerika itu ada bom 9/11 Mas, itu mall seminggu tutup. Tapi Amazon meledak pada saat 9/11. Betul. Itu mall kan seminggu tutup ya Mas ya. Itu sampai si gubernur bank sentralnya itu tuh sampai bikin konferensi pers, itu ngomong ke publik gini, "If you want to be a hero for this country right now, the only way is go shopping." Karena kalau lu nggak shopping, ini toko nggak bisa bayar supplier, nanti pabrik tutup dan seterusnya. Betul. Sebaliknya di Indonesia, Mas, orang Indonesia itu kagak ada tukat-tukatnya kan. Lu liatin tuh ya, Mas. Waktu gue bom Sarinah, gue tuh di kantor, Mas, bertujuh. 2 cowok 5 cewek. Langsung foto video. Nah, kita naik Mas, kan kantor kita tuh Nyamperin lu ya? disegel sama tentara, nggak bisa. Kantor gue kan ada PBB di kantor gua, di gedungnya. Jadi itu segel sama militer, kita nggak bisa keluar. Yang menarik ya, di sini genting kayak gini, tembak-tembakan. Di sini orang jualan bakwan, cuy. Iya, mending kalau bakwan Cangcime. Ya, Ada ibu-ibu selfie. Iya. Ada ibu selfie lagi tembak-tembakan di belakang. makanya kenapa orang Indonesia itu ya sebenarnya kalau ngomong kan, kalau konsumsi tinggi Mas, berarti ekonomi itu pasti growth. Karena kalau kita ngitung pertumbuhan ekonomi itu GDP namanya Mas ya, itu kita hitungnya pasti dari investment plus consumption. Nah orang Indonesia itu emang